Ku beri hidup enak bisa makan pakai bagus. Kau berani mencuri dariku, ya? Main belakang aku, ya? Bukan aku. Bukan. Dia manfaatkan saat aku koma. 3 hari jangan pukul rumah, kan? Bukan aku. Kurasa kau perlu bersih-bersih. Aku ingat kau. Kau anak Sang Feng. Liluo bukan, ku dengar kau masuk penjara. Kenapa dilepas lagi? Barusan aku pukul ibumu. Jangan merenggut. Nanti saat kau menikah, kau akan paham. Perempuan ini harus diberi pelajaran. Nanti dia selingkuh. Jika ibumu masih bandel nanti, aku harus menghajarnya. Beliin rokok 1 bungkus. Sisanya untukmu. Dasar brengsek, apa kau lakukan? Lepaskan. Berani-beraninya kau pukul aku? Ibu dan anak sampah yang harus dibersihkan. Jangan macam-macam. Hari ini kutulang tangan kakimu. Lihat kau bisa pukul ibuku. Akan Kulia bagaimana kau mengajari nanti, Ibu? Beranti. Apayang Kolakukan, Linluo. Apayang Kolakukan, Liluo, apa kau masih malu dan sok? Buang Xiaojin. Tidak, Ibu. Sang Fen, inilah anak baikmu. Langsung berani makam-makam sama aku? Kuperingatkan kau. Kalau berani Bergerac lagi. Ibuku akan menghancurkan. Tunggu saja aku. Ini belum berakhir. Pergi. Ibu, maaf aku terlambat. Anak baik sudah pulang. Sudah makan belum? Belum. Bekla, Silakan Makan. Aku akan membuatkannya. Makan Pelan-Plan, Mazi Ada Dipensi. Lamatak Merasakan Mazakan. Copulent Kaliini. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang itu, ya? Jangan khawatir, Bu. Aku tak akan lagi. Sebenarnya, untuk sementara aku belum bisa jelaskan identitas toko mesin suci ke ibu. Setelah aku bawa ibu keluar dari sini, resmi ambil alih posisi pemilik, baru kita bicara. Apa? Tidak apa-apa, Bu. Ibu. Liu Yunhe suka main tangan. Kenapa tetap bersamanya? Walopin Liu Yun Tidak Compton. Tapi kedua anaknya berprestasi. Kakakmu, Kakak Kipar. Masih di grup impian yang didirikan putra sulungnya Liu Guang. Bagaimana dengan pekerjaan? Terus kenapa? Ibu, besok kau harus cerai dia. Orang yang tak ada hubungannya denganku pergi ke bumi. Pergi. Ahahaha. Sudah kubilang ini belum berakhir. Beneran? Lu mau apa? Yunhe, lu ngapain sih? Lagipula Ini Uruzan Keluarga Kita. Ngapain libatkan orang luar? Menurutmu kenapa GW panggil orang luar? Soalnya anakmu masih muda buat berantem. Apa GW nggak boleh cari bantuan? Camus. Sang Fen, jangan bilang GW nggak mikirin hubungan suami istri. Anakmu ngerusak tanganku. Katanya kalau GW laporkan ke polisi, anakmu mau masuk penjara lagi? Nggak bisa, Ronaldinho baru keluar penjara. Jangan sampai masuk lagi. Ibu, jangan khawatir. Keluarga Liu kecil nggak pantas sombong di hadapanku. Lagi pula kamu yang mulai kekerasan rumah tangga. Aku putra manusia. Wajar melindungi ibu dengan kasih dan logika. Nada bicaramu keras sekali ya. Kembalikan keluargaku Liu. Aku nggak pantas sombong di depanmu. Kalau bukan karena aku tahu, baru aja keluar dari penjara.
Aku benar-benar takut sama kamu. Aku kira kamu orang penting punya backingan. Masih berani bicara hukum di Jingzhou. Otakmu ada masalah ya? YK, Luo. Kamu nggak tahu sekuat apa jaringan keluarga Liu? Bu, aku nggak peduli sama Liu Jian kecil. Bahkan keluarga kaya di ibu kota. Harusnya gemetar di hadapanku hahaha. Dasar bodoh. Di Penjara ya di bego. Zaman sekarang itu zaman apa? Masih zaman berantem dan bunuh-bunuhan? Aku akan menghancurkanmu. Semudah menghancurkan semut. Boleh, kita lihat siapa yang hancur. Suda, Luo. Kukira 3 tahun di penjara mengubahmu. Sifatmu sudah berubah. Kok masih sama kayak dulu? Kalau begitu aku nggak tahu bahayanya. Bisakah kamu diam? Yuhe, demi hubungan suami istri, lepaskan Ronaldinho kali ini. Baik, aku akan minta maaf untuknya. Aku mohon Seyamanta Mafintuknya. kumohon padamu. Minta aku bebaskan anakmu. Baik, kalau begitu kamu berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku masih bisa melunak. Yunhe, di depan umum ini, bagaimana kalau kita pulang saja? Di rumah, aku bisa minta maaf sesuka hati. Tidak, harus di sini hari ini, di depan orang banyak. Berlutut dan minta maaf. Aku ingin dia tahu siapa kepala keluarga ini. Tidak mau berlutut? Jangan dipaksa. Kalau begitu lewat proses hukum saja. Aku akan telepon kantor sheriff sekarang. Bawa anakmu kembali ke penjara. Dan dia akan dipenjara. Tidak akan pernah keluar lagi. Zhonggang. Aku berlutut, aku berlutut. Ibu. Aku baru saja pulang. Jangan cari masalah. Pergi Sekaran. Kalau tidak, apa yang kau mau? Dasar anak kurang ayah. Aku mau bertarung. Banyak orang di sini. Bisa kau melawan? Kita harus lewat proses hukum. Dengan koneksi keluarga Liu di Qingzhou. Bisa kau hadapi? Aku peringatkan. Apa yang kau mau? Sialan kau berani. Berani-beraninya kau pukul aku. Kau yang mulai duluan hari ini. Anak muda, kamu benar-benar cari mati. Dia Ozzy sudah kuhancurkan. Ada sesuatu yang terjadi padanya. Ayah. Jangan lakukan itu. Ibu, minggir. Astaga. Jangan main-main. Kuperingatkan kau, 2 anakku, mereka preman lokal. Kalau berani sentuh aku, mereka takkan membiarkanmu. Saat aku main-main, kau pun takkan melepasanku. Sudah kukatakan, Liu Ji kecil tak ada artinya di hadapanku. Kau merasa diri penting sekali. Kau pernah sentuh ibuku. Akan kupatahkan tangan. Sepertinya kau memang murahan. Sekarang aku tak berguna. Kau. Kuperingatkan kau, jangan macam-macam. Xiaomeng, jangan biarkan aku pergi. Le Takan itu. Ibu, kau lihat, bahkan jika tak kulakukan hari ini, dia takkan melepaskanku. Penjahat seperti dia. Bon ça. Berhenti. Ketua tim, tepat waktu kedatanganmu, ada seorang narapidana, baru keluar dari penjara. Dia mengancam akan membunuhku. Lihat, dia Beraninya kau. Berani kau membunuh terang-terangan di siang bolong? Penangkapan ini terlalu lambat. Apa yang kalian inginkan? Captain Zhu. Haruskah menanyakan sebab akibat sebelum menangkap orang? Ya, Captain Zhu. Dia yang memperkosa saya duluan. Lalu anak saya memukulnya untuk membela diri. Lihat, luka di tangan saya semua akibatnya. Kapten Zhu, ini Jiang Fen. Inikah istri yang dinikahi ayah saya? Masalah suami istri? Wajar jika ada sedikit ketidaknyamanan. Ini cuma urusan keluarga. Saya tidak mau ikut campur. Baik. Tapi ini tidak hanya mematahkan tangan ayah, tapi juga membunuh terang-terangan. Tak ada yang perlu dibicarakan dengan bukti nyata ini. Langsung tangkap saja. Borgal saya. Lihat siapa yang berani bergerak. Aduh, kalian di siang bolong begini, masih mau berbuat sesuatu ke satpam? Terang-terangan melawan hukum. Tunggulah sampai dasar penjara terkikis habis. Yun Shanzi. Saya memohon padamu. Anak Kusin ini baru keluar penjara. Tidak boleh masuk lagi. Saya berlutut untukmu. Ibu, Zhonggang Berlutu. Biarkan saya yang urus ini. Bagaimana kau mengatasinya? Bagaimana caramu menghadapinya? Mau berkelahi, lalu setelah berkelahi, putus asa. Ibu, ini bukan seperti yang kau pikir. Ini pembelaan diri. Semblan diri apa? Ibu sudah menunggu keluarmu selama 3 tahun. Baru sehari kau bebas. Mau ditangkap lagi? Berapa tiga ta'un la jiang ko punya dalam hidup? Ibu,
Apalagi yang Bu, bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku punya prinsip sendiri. Tante Sansan, Kumon. Melihat dedikasi tante merawat ayahmu, maafkan Ronaldinho kali ini. Dia tak boleh masuk lagi. Kalau dia masuk, semuanya hancur. Bodoh, aku juga bersujud untukmu. Zhang Fen, aku tak perlu kau bersujud. Tak perlu kau memohon padaku. Jika anakmu benar-benar mau kesempatan ini, suruh dia bersujud padaku. Biarkan dia memohon padaku. Mungkin akan kuperhatikan. Xiao Luo c'est pas là. Bersujud dan minta maaf. Cepat. Tante Liu, jangan cari masalah. Inikah karamu memohon? Kurasa kau memang ingin masuk penjara. Bukan begini caraku minta to. Ini peringatanku untuk Peu d'enrage à Tante Liu. Jean Ganté bang semu. aku tak mau kekacauan. Sejauh ini kebaikan terbesarku untukmu. Apa dengaranku apa yang dia katakan? Dia memperingatkanku. Ini bukan Ronaldinho kita. Dia hanya kalap. Dia sedang ngawur. Ya, aku memperingatkan. Jangan provokasi. Kalau tidak, apa? Kau narapidana yang baru keluar dari penjara. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dengan tinjumu, kau tetap harus merengek-rengek. Ituhan. Li Luo, kau masih tidak sadar kini Atan? Pantasan selama ini kau selalu gagal. Lihat anakku, muda dan bernilai miliaran. Kau cuma narapidana. Mengapa kau begitu sombong? Kau tanya kebanggaanku, tak bisa kukatakan. Yang pasti, aku punya kemampuan keji dan brutal. Bahkan aku sendiri takut identitasku jika terbongkar. Kalian semua akan gemetar. Hahaha, aku tak lihat identitas rahasiamu. Coba, katakan. Butte kami gemetar, hahaha. Kulihat, dasar bodoh di Penyara. Jadi paranoid, Kapten Hu. Dengar itu, dia bilang setelah identitasnya terbongkar, kita akan gemetar. Hahaha, gubernur datang pun. Kapten ini takkan gentar. Baka, tidak takut angin menerpa saat bicara. Orang ini mungkin terlalu jago cari muka di penjara. Sangka di luar sama. Sangka dirinya bos. Hahaha. Liu, kumohon, jangan macam-macam dengan mereka. Sudah, Li Luo, aku tak ada waktu untuk. Memangnya kenapa? Bicaralah. Maaf tentang itu. Aku tak akan temani. Kapten Ju, langsung tangkap saja. Baik, langsung di Borgo. Siapa Yang Berani Bergerac? Mengumbar identitas sampai buatku gemetar? Hahaha. Karena kau ingin tahu, akan kukatakan. Kau tahu kuil mesin rahasia? Kuil mesin. Kuil mesin didirikan dunia bawah 10 tahun lalu. Aku ditugasi menyamar selama ini, memerangi kejahatan. Jika Koton Kapaku. Kau langgar pasal 36 kuil nabi. Penegak hukum lemah. Korupsi merajalela. Terbukti bersalah. Kau takkan sanggup. Dasar narapidana. Jangan-jangan kau dari kuil. Hahaha. Bahkan jika kuil ini anggota biasa, tetap membawa pedang raja. Di hadapan. Yang mulia gubernur, hendaknya kau tetap sopan. Kau cuma narapidana kerja paksa. Berani menyamar sebagai anggota kuil misteri ilahi. Terlalu lama menganggur rupanya. Itu orang dari kuil mesin suci. Mereka adalah penegak hukum Yama. Kudengar, masuk ke kuil mesin suci. Harus suci bersih. Kau mantan narapidana. Menyemir sepatu anggota kuil pun tak layak. Berani berpura-pura gila. Tambah lagi dosamu. Tunggu apa lagi? Tangkap dan bawa untuk diadili. Ibunya juga perlu diselidiki. Bawa pulang untuk diadili bersama. Baik, tangkap ibuku dulu. Kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Ibu. Mundur kalian. Ibu. Dasar jalan, berani berani merampas senjata. Itu kejahatan berat. Bahkan jika kau ditembak di tempat pun. Ibu, ayo. Xiao Ruo, jangan masuk penjara lagi. Jangan ganggu anakku. Kalau tidak, Aku mati bersama kalian. Lilu, kau dan ibumu takkan pergi hari ini. Bersiaplah menghabiskan sisa hidup di penjara. Ibu. Le Pascan Ibuku. Hei, lihat itu. Ini cara keluarga Liu. Sekuat apapun tinjumu, bisa lawan peluru. Kapten Yo, jika dia bergerak lagi, tembak di tempat. Aku yang tanggung jawab. Baik, Kau cari mati. haha, andalkan aku. Jika dia berani melawan penegakan hukum di tempat. Waspada baik-baik. Perhatikan baik-baik. Apa ini? Perintah gaib saat sesepuh kuil memuji. Siapa berani ulangi ini? Perintah gaib. Bagaimana kau punya perintah suci lambang penguasa kuil misteri ilahi? Itu mustahil. Ini tidak mungkin. Itu takkan terjadi.
Ronaldinho, apa ini benar? Ibu, sudah kubahas keluarga Liu kecil. Aku tetap Kapten Ju. Tetap akan tangkap kami? Ali, Kakakli, aku salah, beri kesempatan lagi. Sudah kuberi kesempatan. Tapi kau tak harga. Kau jadi tameng bagi kekuatan jahat. Ini langgar pasal 32 kuil ramalan. Tunggu saja hukuman dari kuil ramalan. Sudah berakhir, mobilnya meledak. Liu Shan. Kali ini ku akan bunuh kami. Lalu apa kalau kau dari kuil misteri? Tak ada hak semenamina di kill misteri. Kuil misteri tak punya akuzu dia dapat orang baik. Orang baik tak perlu takut kuil misteri. Tapi kau Liu Shan. Apa kau orang baik? Kau dan kau. Kalian suka tindas orang sepanjang hari. Perusahaanmu berdiri sejak itu. Banyak kelicikan terjadi. Secara resmi ku memberitahu. Mulai sekarang, kuil akan selidiki keluarga Liu. Li Luo, kita keluarga. Kenapa dulu tak bilang kita keluarga? Xiao Luo, jangan biarkan ayah anak itu kabur. Ibu, jangan khawatir. Takkan ada yang lolos. APA yang kau lakukan? Coba takuti kami dengan pelang rusak. Tak perlu kau pikirkan. Pasti mereknya palsu. Dia narapidana yang baru bebas. Bagaimana bisa jadi tokoh penting kuil mekanisme ilahi? Benar. Dasar anjing. Hampir saja kau takuti aku. Kamu bilang perintah rahasia saya palsu. Tentu saja ini palsu. Orang-orang tidak mengenalmu. Apa saya belum mengenalmu? Keluarga Lauli sudah miskin turun-temurun. Kamu malah semakin nganggur. Napi yang baru bebas dari penjara. Kamu tak pantas jadi tukang bersih di toko mesin ajaib. Bagus. Hmegang perintah ajaib. Dia calon penerus pemimpin kuil dewa. Kau pikir kau calon master kuil misteri ilahi? Kau anggap saya bodoh? Ahahaha. Ibu dan anak menjijikan ini. Tak kuma meritakan lengan ayaku. Tapi juga melawan dan mencuri senjata. Sekarang tambah satu kejahatan lagi. Berasal jadi kapten neuroelektrik Soju. Kau pikir dia bisa keluar penjara seumur hidup? Sama sekali tidak. Biksu Kesil. Kamu baik-baik? Istirahat dulu. Oh, harus saya akui, tokenmu cukup realistis. Ini identitas dan latar belakang yang kau sebut? Kira bisa tipu kami dengan token palsu? Nak, kamu harus paham. Dia, kuma pekundang yang baru keluar penjara. APA dia masih mengira kita, sama seperti preman yang biasa dia kenal. Haha, perintah ajaib kembali padaku. Hahaha. Merampas perintah adalah penghinaan kuil perintah. Kau melanggar pasal 32 kuil ramalan. Menurut peraturan, kau akan dihukum 1-3 tahun penjara. Belum selesai, kan? Token rusak. Percaya atau tidak, saya hancurkan. Merusak perintah ajaib dengan jahat. Dosa menghina kuil misteri. Liu Shan. Saya Perangatkan. Kotak Sanggep Tonggung Jawabini. Hahaha Li Luo. Saya harus. Sayang kalau kau tidak jadi aktor. Hari ini saya hancurkan perintah ajaib sampahmu. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Hahaha, anak Sia Olong. Pukulan bagus. Ambil merek rusak terus bungkus. Sekarang ketahuan cara palsumu. You hankirin name tag Lu. Udah gue hancurin juga. Bisa apa lu ke gue? Lu mukul you. Bansa. Anjing lu, beraninya lu mukul gue? Liu Chen, beraninya kau merusak kuil misteri ilahi. Hidup nakmu udah tamat. Control. Masih mau pura-pura? Sekali bohong terus-terusan. Ya? Kapten Ju nunggu apa lagi? Cepatan tangkep dia. Baka. Beraninya lawan hukum terang-terangan. Serang gue. Lu cari mati. Diem Lu. Kesabaran gue ada batasnya. Pakai otak babi lu, mikirin tuh. Kalau gue baru keluar penjara, bisa punya teknik bongkar senjata kayak gini, pakai lagi otak babi lu. Mikir lagi. Kalau gue penjahat, ngerti aturan kuil Cime? Ini, kau benar pejabat tinggi kuil Kaisar Dewa? Enggak mungkin. Kapten Ju, orang ini berani memalsukan kelas dewa. Pasti dia sudah pelajari sistem toko dewa. Jadi, dia tahu beberapa aturan. Itu wajar. Soal kemampuan membongkar senjata, itu penjelasannya. Maksudmu apa? Ini membuktikan si bajingan ini Bukan penjahat biasa.
Pasti terlibat banyak kasus besar. Makanya Kapten Ju, saya sarankan, cepat kirim lebih banyak penjaga. Tangkap dia. Ini akan jadi prestasi besar. Benar orang kijam seperti ini. Jangan sampai lolos. Apa yang terjadi? Jangan main-main. Berani-beraninya pura-pura jadi bos toko mesin ajaib. Lihat, ibumu sendiri tak percaya. Dia yang paling paham sifatmu. Li Luo sudah seperti ini. Sebaiknya kamu segera menyerah. Jangan melawan, atau akan lapor ke komandan. Suruh penjaga menangkapmu. Tidak, jangan. Bisa lupakan masalah kipas itu, kecil-kecilkan masalah. Tante, tolong. Kumohon, tadi berani sekali, tak mau biarkan anakmu. Bebaskan kami ayah dan anak. Zhang Fei. Setelah kami urusi anakmu, tunggu giliranmu. Kulitmu akan kukelupas. Anjing, jika berani hina ibuku lagi di depanku. Fubunuko. Kau pukul ayahku di depan mataku. Ku bilang ini gila. Kojuga. Keter Lalyuan. Captain Ju. Sipat panggil Jo Weijun kesini. Tunggu apa lagi? Kak. Kak, kamu sudah pulang. Xiao Yu sudah mengundangmu bertahun-tahun. Liu Chen, ada masalah apa denganmu? Urusan kecil saja tak becus. Apalagi yang bisa kuharap darimu? Zhang Feng si anak preman ini jago berkelahi. Sedikit kepala. Omong kosong apa ini? Ini Zaman APA, katanya bisa mengalahkan Kapten Ju. Bahkan preman pun tak seperti ini, tak bisa menyelesaikan. Sangka. Kudengar kamu baru keluar penjara. Aku mematahkan lengan ayah. Gila, kamu? Lalu kenapa tak tanya, kenapa kamu patahin tangan ayahmu? Perlu ditanya lagi, keluarga Liu menjagamu, jaga adikmu, dan iparmu. Ayahku sedang kesal dan memukul ibumu. Ada masalah? Tidak terima? Waha. Tak masalah menghina ibuku di depan. Takapakalo a Kupukulko. Apa mereka hila? Berani-beraninya pukul kami? Ludong. Tak apa kalau kau tak mampu. Sekalian lebakan kami. Kau nganggur ya? Apa yang kau lakukan? Ini kakakku, bisa hormat sedikit? Hormat. Apa saudaramu pantas dapat hormatku? Dia hila, baru keluar langsung memukuli keluarga bos kami. Kau sengaja bikin kami nganggur ya? Jiang tahu, kok bisa kau bicara begitu soal saudaramu? Pasti ada alasan dia memukul mereka. Tapi tetap tidak bisa sembarang pukul orang kan? Tuan Liu. Sol Tingkeli Luo ini? Itu bukan urusan kita. Aku sepenuhnya di pihakmu. Oh, begitu? Kalau gitu kau yang pukulin dia untukku. Asal aku senang. Gaji digandakan. Oh, hahaha. Langkah jenius. Biarkan keluarga mereka saling serang. Senang. Jiang Tao, berani-beraninya kau lawan saudaraku? Aku akan sirai kau. Cerai ya cerai. Keluargamu memang tidak bisa diandalkan. Aku tidak mau kena imbas karena kalian. Minggir dari hadapanku sekarang. Kenapa Kopukulaku? Kalau pinter, jangan melawan. Kau sudah buat Liu Dong puas. Mungkin aku urungkan niat cerai adik. Jiang Tao, kau tidak punya hati nurani. Apa yang kau bicarakan? Oh. Berani-beraninya kau pukul aku? Berani-beraninya kau pukul aku? Apa kau gila, Liu Shan? Ku sudah pukul, masih tak berani pukulmu, kau lebih hebat dari latarnya. Kau cari mati. Bocah, ini belum berakhir. Ku bersihkan kau setelah menghajar Liu Shan. Seseorang bantu taklukkan dia. Bagus, sangat bagus. Tak rugi bergaul di masyarakat. Mantan narapidana ini, soal bertarung, kuakui tak ada lawanmu. Tak terkalahkan di dunia. Luar biasa. Tapi mungkin kau lupa ini negara hukum. Kau pukul orang sembarangan. Kau sanggup tanggung akibatnya? Li Luo, berani pukul seluruh keluargaku. Pasti ku buat hidupmu lebih sengsara. Benarkah? Lalu bagaimana kau akan menyengsarakanku?
Baik, Kapten Luke. Kenapa penjaga belum datang? Apa kita biarkan narapidana ini? Di sini tak ada hukum, Tuan Liu. Saya sudah telepon. Segera datang, segera datang. Begitu penjaga datang, kulihat akhir nasibmu. Akhir? Kenapa harus berakhir? Karena aku sudah mati. Kenapa tak kubunuh kau sebelum penjaga datang? Hei, kamu jangan main-main. Zhang Fenzi gila. Ayah biarkan anakmu jadi gila? Nak, jangan nak. Iya, Bang. Baru keluar tuh. Ternyata kau tidak berani. Siapa berani buat onar di siang bolong? Tidak lihat penjaga kami? Komandan Wu, orang ini. Dia juga pura-pura anggota senior tim Shenji. Komandan Wu. Liu Dongna. Dia narapidana yang baru keluar penjara, melanggar hukum. Kali ini, jangan ditolerir. Liu Dong, tenang saja. Aku takkan biarkan bajingan ini. Hancurkan keharmonisan King Zhou. Kamu pukul penjaga kami. Dia ancam ambil senjata. Kelakuan semena-mena. Tangkap dia. Juan, itu tidak benar. Ada rahasia lain di sini? Iya, saudaraku dipaksa diam tanpa daya. Aku izinkan kamu kau penjara. Kau tamat. Sekarang penjaga datang. Apa kau pikir tak ada yang bisa menghukummu? Li Luo, sudah kubilang lama lalu, tundukkan kepala di hadapanku. Kalau nurut, kau sudah mengaku salah sejak dulu. Sekarang sudah terlambat. Tapi kau malah memilih jalan buntu. Maka ku bilang, kau jago bertarung. Tapi di masyarakat ini, apa maksudmu sebenarnya? Perani lawan penjaga? Kakak Kiang sudah tidak bisa bertahan. Ya. Tenang, aku malas berkelahi dengan mereka. Sebagai komandan ku tanyakan, benar? Kau pukuli satpam kami. Dia ancam akan ambil senjata. Benar? Bagus kau mengaku. Tangkap orang untukku. Tunggu. Apa? Masih mau lanjut? Bukan. Aku ingin katakan, Kapten Zhu lindungi kejahatan keluarga Liu. Ini langgar hukum kerajaan Xia dan peraturan kuil. Dan Liu Shan ini, sudah berkali-kali kuperingatkan. Dia tetap hancurkan rencanaku. Dia juga langgar aturan Ordo Suci. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu, Ordo Tuhan hanya untuk ahli waris pemimpin kuil Tuhan yang berhak memegang. WKWKWK mati ketawa. Sampai sekarang, Kau masih berpura-pura dari Kill Misteri? Memalsukan pejabat kuil ramal itu, kejahatan berat. Kau sudah parah. Katamerica Perinta Sarah finit palsu. Dengan status dan jabatan, perhatikan baik-baik. Ini asli atau palsu? Oh Tuan Wu Tongling. ini pasti palsu. Kita semua kenal Li Luo. Dia tumbuh di sini. Cuma preman kecil yang kerja asal-asalan. Aku sudah pernah masuk penjara. Ya, Komandan, dia baru keluar dari penjara. Mana mungkin dia punya perintah suci? Buka pintu toko mesin aja dia tak layak. Masih sok jadi petinggi toko mesin di sini. Konyol sekali. Pastikan ambil kembali hadiahnya, dan tindak tegas. Sungguh semena-mena. Kenapa buru-buru? Lonka-lonka terus. Aku lihat sampai kapan kau bisa pasang. Kau bilang perintah magis ini palsu? Ya, pasti tidak. Sama sekali tidak. Kau pernah lihat yang asli? Walaupun belum pernah lihat, tapi yakin, Li Ruo tak mungkin punya perintah magis asli. Oh iya ya. Perintah magis ini, ada pola naga tersembunyi, ada nomor verifikasi di dalamnya. Katanya ini palsu? Utamatamu. Berani-beraninya tak kenal naga asli. Bawahan menghadap yang mulia. Bagaimana mungkin orang gila ini? Ini mustahil. Ini tidak benar. Komandan Wu patuhi perintah. Bawahan. Komandan Wu patuh pada perintah. Bawahan ada di Liu Shan ini. Merusak kuil kesempatan ilahi saya dengan jahat. Bukti sudah jelas. Bawa dia. Hei Komandan Wu. Meskipun perintah gaib itu benar, Itu tak membuktikan dia pimpinan kuil misteri ilahi. mungkin dia mengambil dan mencurinya. Dia mengandalkan kesempatan ilahi ini, makanya dia berani bersikap sombong. Benar. Perdana Menteri Wu. Coba pikirkan baik-baik. Dia narapidana yang baru bebas dari penjara. Bagaimana mungkin dia gabung Kill Misteri? Memang narapidana tak bol masuk Kill Misteri ilahi. Kalian kuil sihir. Seya tidak mazuk penjara. Tigata lalu. Misi penyamaran di kuil nabi. Anya berpura-pura. Jadi identitas saya bersih. Benarkah, Ronaldinho?
Singu, semua ini benar? Tapi ini hanya omongan sangat sederhana, Tuan Wu. Periksa apakah dia punya catatan kriminal. Jika ada catatan kriminalnya, buktikan dia berbohong. Rencana ini. Cari pesan bernama Li Luo. Nomor ID-nya adalah Kalian dengar itu, kebenaran akan terungkap. Baiklah, anak muda, aku tahu kau masih bisa berpura-pura. Informasi identitas saya rahasia. Kalian takkan temukan apa-apa. Wah, ucapanmu keras sekali. Informasi Li Luo mana yang rahasia? Tidak ditemukan. Bagaimana mungkin? Mengapa aku tak temukan informasimu? Semua info anggota kuil mesin rahasia bersifat rahasia. Tidakkah kau tahu sekarang? Ini. Pasti ada yang tidak beres di sini. Dia jelas bukan Gorkin dari kuil mesin misterius. Ya, cuma formalitas. Tingkat kerahasiaan data pribadi ini tak cukup untuk membuktikan dia bagian manajemen kuil mesin ilahi. Kau bilang dia palsu, kan? Kalau ada masalah, kau atau aku yang bertanggung jawab? Hei, ya, kebetulan ada anggota istana rahasia King Zhou di sini. Namanya Zhao Hongye. Karena kau juga anggota kuil misteri, dia pasti mengenalmu. Berani lawan Nona Zhao langsung? Aku jarang beraktivitas di kuil sihir. Aku tak kenal Zhao Hongye ini. Tapi aku bisa lawan kasus toko kelas dewa. Pangil dia ke sini. Nona Zhao, aku Wudi. Begini keadaannya. Ada pria berkelas dewa di sini yang tak bisa kami identifikasi. Maka datanglah kemari. Kebetulan Nona Zhao di dekat sini. Segera tiba. Tunggu Nona Zhao datang. Kau akan ketahuan bohong. Jika aku palsu, aku yang celaka. Tapi jika asli, kalian yang bermasalah. Diam saja dan tunggu. Dia terlalu tenang. Benarkah dari kuil misteri? Bagaimana? Dia tenang sekali. Apa ini benar dari kuil misteri? Bagaimana mungkin? Li Luo. Dia muluboko. Tunggu beberapa menit sebelum lompat. Kebenaran akan segera terungkap. Bisa lebih sopan sedikit? Abemu, kau benar-benar asli. Renungkan, aku selalu unggul dalam karakter dan ilmu sejak kecil. Bagaimana mungkin? Sudah kukatakan, pantas saja waktu itu, kau tiba-tiba seperti orang lain. Aku ingin tahu siapa dia. Berani berpura-pura jadi pimpinan toko mesin ajaib. Nona Zhao akhirnya datang. Nona Zhao, orang ini, Mangaku Pejabat Tinggi Kiel Misteri. dan mencuri kehidupan kuil kemakmuran. 6. Bukan hanya itu, Nona Zhao, dia juga mematahkan lenganku. Nona Zhao tidak seperti ini. Dia memperkosaku lama. Anakku melawat. Ibu, tak perlu jelaskan ke mereka. Butakan mata. Bawahan melihat. Halo? Ternyata dia benar dari kuil misteri ilahi. Ini berakhir. Ini berakhir. Ini sudah berakhir, semuanya selesai. Bagaimana mungkin? Palsu ya tetap palsu. Mereka terlibat dalam ini bersama. Jangan sakiti orang lain karena kebodohanmu. Sudah cukup. Kau juga bilang orang dewasa palsu. Apakah pemimpin kuil ada di sini? Kau masih anggap mereka kang? Wajahmu kok sangat besar? Hadap Tuan. Komandan Wu, dia hancurkan perintah rahasia. Sekarang tangkap dia. Jaga baik-baik. Aku akan segera kirim orang kuil untuk bawa dia. Juga jaga Kapten Zhu dan Liu Shen. Jangan beri mereka kesempatan kabur. Kuil Kebetulan akan lakukan penyelidikan dalam 3 hari. Keluarga Liu sudah lama sakiti ibuku. Kekerasan rumah tangga termasuk kejahatan. Selain itu, sebagai manajemen toko mesin suci, dia termasuk keluarga pelaku kekerasan. Dosa bertambah 1. Tangkap dia dulu. Setelah semua tuduhan diselidiki, selesaikan sekaligus. Ya, tangkap dia. Xiaohui. Aku salah. Sangat salah. Biarkan kami ayah dan anak pergi. Ya, aku benar-benar salah. Pergi sana. Bawa dia dariku. Xiaohui. Xiaohei, saya. Kakak, tadi aku tak sadar kebesaranmu.
Tak kuduga kau seperti ini. Tak perlu jelaskan apapun lagi. Besok ketemu di kantor urusan sipil untuk... Archipergie. Nona Zhao, terima kasih banyak hari ini. Bisa bicara layaknya orang dewasa? Ibu Xiaoyan. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Li Luo. Kau tak bisa lagi berpura-pura jadi petinggi toko mesin ajaib. Aku melanggar aturan toko mesin ajaib dengan membantumu hari ini. Aku sedang menyamar. Tak ada orang asing di sini. Masih mau berpura-pura bersamaku? Apa yang kau bicarakan? Teman sekelas dulu, kau benar-benar tak mengenaliku? Aku teman SMAMU dulu. Aku langsung mengenalimu saat tadi datang. Teman SMA. Aku ingat sekarang. Benar-benar perempuan berubah drastis setelah dewasa. Semakin lama semakin menarik. Lihat. Kejahatan Li Luo berpura-pura jadi pejabat kill misteri Ilahi ini serius. Kalau bukan karena aku bantu tutupi, akibatnya bisa sangat buruk. Jangan diulangi lagi, mengerti? Tapi aku benar-benar pejabak films ilahi. Li Luo akan bosan jika terus dipaksa. Kalau kau benar-benar petinggi toko mesin ajaib, kenapa tak pernah kulihat sebelumnya? Dan, kenapa tak panggil langsung petinggi toko mesin ajaib? Suruh tangkap mereka, dan biarkan mereka bebas di depan. Aku kehabisan kata. Aku menyamar 2 tahun lalu. Kau pasti anggota baru kuil kesempatan ilahi, kan? Jadi wajar kalau kotak kenal aku. Aku baru masuk kuil kesempatan ilahi tahun lalu. Lalu kau bilang kau. Kenapa begitu? Jangan langsung panggil eksekutif kuil mesin dewa. Karena aku baru kembali. Serah terima belum selesai. Jadi aku tak berhak memanggil eksekutif. Li Luo mengada-ada lagi. Aku malu mendengarnya. Aku. Oke, aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu. Oke. Sesepuh Li Luo, proses administratifmu selesai. Kepala toko lama sudah pensiun. Sekarang kau satu-satunya agen pemilik toko. Seluruh bagian toko sihir dikendalikanmu. Oke. Aku berada di bawah Li Luo. Telah menemui sesepuh aula. Xiao Feng, récupère un attaquant. Segera bawa tim eksekutif kuil ke sini. Laporkan padaku. Apakah sesepuh aula? Ibu, adik. Xiao Luo, kau benar petinggi toko dewa? Aku tidak bermimpi. Oh, sungguh? Kakak, hebat sekali. Adik. Besok kau urus cerai di kantor catatan sipil. Lalu ikut aku ke Tokyo. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Baik, aku patuh padamu. Aku juga patuh pada kakak. Kau, Li Luo. Kami hampir terkecoh oleh Sekarang, apa yang kau bicarakan? Li Yun. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku dengar percakapan kakakmu dengan Zhao Hongye tadi. Mereka dulu teman sekelas. Zhao Hongye yang bantu kakakmu berakti. APA. Itu mustahil. Mustahil. Tanya Li Luo. Berani-beraninya kau palsukan jabatan tinggi kuil rahasia dewa. Jika kuatakan, habislah kau. Lalu apa lagi yang bisa kau lakukan? Kakak benar-benar berpura. Pish, kita ini keluarga. Bicaralah baik-baik. Jangan laporkan kakakmu. Bisa tidak kuadukan, tapi kau harus penuhi 2 syaratku. Pertama, Xiao Yun tak boleh ceraiku. Kedua, kau harus patuh padaku, bersujud dan mengangguk 3 kali untuk minta maaf. Jiang Tao, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Begitu kakakmu, narapidana kerja, keluar, aku dipecat, memaksa aku bercerai. Dia adalah bencana. Kenapa dia tidak mati di penjara? Taozi. Xiao Luo akhirnya keluar dari penjara. Bisa angkat tanganmu? Xiao Luo minta maaf ke Taozi. Selesaikan secara baik-baik. Ini masalah kecil? Jiang Tao, aku janji tidak bercerai. Tapi jangan laporkan kakakku. Ini akhir dari masalah ini. Kau bilang selesai, ya selesai? Aku tidak setuju. Aku tanya, mau berlutut atau tidak? Qu'au suru à Cuberlutu? Ya.
Jika aku laporkan kau, dosa besar palsukan petinggi kuil ramalan, orang-orang Wutong pun tidak akan membiarkanmu. Kau pikir bisa tawar-menawar denganku? Taozi, ibumu harusnya minta maaf sambil berlutut. Ibu, kenapa harus berlutut ke dia? Xiao Tao Sedala. Cukup untuk ibumu. Berani beraninya kau pukul aku? Tamparan ini memukulmu menghina ibuku. Tamparan ini untukmu, sikap burukmu ke adik. Tamparan ini untukmu. Tak Taudiri, Berani Berula Diadapan. Luo, pikiranmu terlalu sederhana. Pedon berotak tapi tunggu. Kau cemat. Hei, aduh, Siang Tao, aku mohon, kumohon. Memohon sekarang sudah terlambat. Walau Dewa Tianwang datang hari ini, tak bisa selamatkan bajingan ini. Zheng Tao. Biarkan dia bertahan. TAPI. Xiao Liu, jangan sampai kau masuk penjara lagi. Kau terlalu gegabah. Hello Tuan Liu. Li Luo, dia pembohong. Dia sama sekali bukan eksekutif toko mesin ajaib. Percaya, ini baik-baik saja. Li Luo, bersikeraslah terus. Sebentar lagi kau masuk neraka. Nanti, semua kejahatanmu akan dihukum. Akan kulihat tangis. Quel obégitu, Saxican di sini. Koyang menangi atau aku? Aku yang akan tertawa hahaha. Apa kau benar-benar bodoh tak tertolong? Kira Komandan Wu Danyang lain akan tertipu? Jika Komandan Wu berani datang, mereka akan menangis bersamamu. Kau ini. Benarkah? Li Luo, kau pikir kami masih takut? Hahaha. Li Luo, tak kusangka Zhao Hongye teman sekelasmu. Aku malah membantumu menipuku. Dia langgar disiplin pedang ilahi. Akan dipecat. Untukmu. Apa yang akan terjadi padaku? Aku benar-benar ingin tahu. Li Luo, kau sudah memperlihatkan jati dirimu. Ibunya masih di sini. Sepertinya aku sudah mengompol. Hahaha. Berani pukul aku? Kalau berani dorong lagi, lihat apa ku kalahkan. Berhenti bertingkah hila. Kau akan celaka sebentar lagi. Maka kulakukan sebelum selesai. Kutagih bunga darimu dengan baik. Kau cium ibu. Kau mau juga? Jangan terlalu sombong. Ku beritahukan sesuatu. Li Luo, apa lagi yang mau kau katakan? Harus bilang apa? Maksudmu apa? Zhang Tao, aku dengar langsung percakapanmu dengan Nona Zhao Hongye. Kau palsu. Kau sengaja menyakiti orang. Berani mencuri ilmu sihir. Ling berpura-pura jadi pejabat tinggi kuil misteri. Banyak kejahatan dan hukuman. Aku tak bisa memaafkanmu. Tak bisa maafkan aku? Ide bagus. Bahkan Komandan Wu berani melawan. Kau benar-benar tak tahu hukum. Commandant Wu. Kubiarkan kau tangkap dan urusi mereka. Tungu Rante Sir Mangambilali. Kenapa mereka masih di hadapanku? Percaya atau tidak, aku akan laporkan malpraktek. Pakaian tak berujung, Li Luo. Lucu, ya? Pergi sana. Komandan Wu sudah beri penjelasan. Mau ku persilakan penjelasan? Sebagai pejabat tinggi kuil misteri. Aku tak pantas menerimanya. Beri penjelasan logis, Komandan. Li Luo berani mengaku pejabat kuil mesin suci? Benar bukan? Apakah kau? Tentu saja aku. Kenapa kau ragukan aku? Hanya karena omongan mereka. Pernahkah kau pikirkan, jika ucapanku benar? Danukapan mereka salah, apa yang akan kulakukan? Aku bisa beri kesempatan. Tangkap mereka. Aku maafkan masa lalu. Dia hanya menggertak. Jangan termakan tipuannya. Li Luo, kau pura-pura jadi petinggi toko mesin ajaib lalu berani memukul. Tahu konsekuensinya? Jika kiraku berpura-pura. Tangkap aku jika ucapanmu benar. Tangkap mereka. Tapi pikirkan baik-baik. Percaya aku atau mereka? Setelah memilih, tak ada obat penyesalan. Kau. Segera putuskan pilihan. Perdana Menteri Wu, jangan takut dengan gertakannya. Kalau dia pejabat tinggi kuil mesin suci sejati, mengapa mengintimidasi dengan cara begini? Lebih baik panggil langsung pejabat kuil mesin Tuhan. Bukankah itu lebih baik? Hey anjing inilah. Mempermalukan dan menipuku terus-menerus. Cari mati saja. Baik, Tuan Panglima. Jangan tertipu olehnya. Mau ikut perintahku atau percaya mereka? Kamu yang pilih. Lawan. Kalau kau benar pejabat tinggi kuil misteri, cukup panggil eksekutifnya ke sini. Ngapain repot di sini? Kalian memang lemah, sangat lemah.
Jadi ini pilihan kalian. Baik sekali. Tangkap dia untukku. Siap tunggu. Li Luo. Akhirnya kau tak bisa berpura-pura. Hahaha, jangan menyesal nanti. Aku takkan pernah menyesal. Berhenti. Siapa berani kezar ke pemilik bengkel mezzanine? Siapa berani menghina pemilik toko mesin ajaibku dan menantang maut? Pemilik toko Shenji, Yang. Apakah kau? Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Bawahan melihat persembahan, untuk 2. Lihat juga persembahan untuk Orasili. Bawahan telah menghadap Kecuar Wangan. Kecuar Wangan, dia pengurus Kiel Mezzanalahi. Kak, apa yang ku dengar benar? Kau benar Tuan Kuil Mesin. Luo kecilku ternyata sukses besar. Berdiri. Cheng Feng, tunjukkan identitasmu. Nanti mereka bilang, kalian pemain bayaranku. Oh, tidak berani. Setahun lalu aku pernah melihat Chang Feng. Kau takkan mengaku dalam pertempuran. Bawahan tidak punya mata, salah mencurigai. Minta hukuman dari ketua ruangan. Jadikan aku ta anankerja. Manaku berani. APA, berani kau sebut pemilik tokoku tahanan kerja? Tuan harap tenang, toko pemilik tenang. Baiklah, commandant Wu Shanfeng. Tuile mysteri miliku. Bukan tempat yang tak bisa bedakan benar salah. Jika bisa lakukan. Jika duduk tegak. Takada mazala. Terima kasih Tuan Xialin. Joke, kami salah. Mohon maafkan kami kali ini. Berikan kami kesempatan lagi. Li Luo. Legipula kita keluarga. Keluarga. Ya mau bilang apa? Ayahku dan ibumu suami istri. Hahaha. Sudah kuberi banyak kesempatan. Tapi tak kalian harap. Xiao Feng ini orang yang lama menyiksa ibuku. Buktinya kuat. Periksa apakah ada perbuatan lain. Tangani semuanya. Soal orang yang merusak kuil ilahi mistriku. Buktinya jelas. Tak ada toleran. Harus bertaruh. Ah jangan. Kumohon. Lepaskan aku. Un tuk Yanglin. Periksa semuanya. Yang Bersala Jean Gandilpa. Yang Tak Bersala Jean Gandizalimi. Pemiliknya yang mengambil. Kakak Lu, maafkan aku. Kakak Lu, aku salah. Aku salah, Kakak Lu. Bawahan mundur. Kakak Lu. Xiao Luo, kau benar pemilik toko dewa. Ibu tidak bermimpi, kan? Ibu, ini benar. Hebat, Bang. Kamu kebanggaan kami. Selama aku masih di sini nanti, tak ada yang boleh ganggu kamu. Kak, hari ini aku dan ibu sudah mengurus surat. Baik, rumah ini sementara ditugaskan padaku oleh kuil misteri. Kamu siapkan barang dulu 2 hari ini. Temani aku ke Tijing nanti. Oke, Bang. Aku masak untukmu dulu. Hai Li Luo, ada teman sekelas di sini. Kami mau buat reuni kelas. Ayo ikut bersama. Aku tidak mau ikut. Bagaimana bisa dihitung? Jangan malu datang meski keadaanmu kurang baik. Teman sekelas tak akan bahas ini. Aku memang tidak baik-baik saja. Apa kamu tak terima pemberitahuan dari toko mesin ajaib? Pengumuman apa? Dia tak tahu aku pemilik toko mesin ajaib. Sepertinya levelnya masih terlalu rendah. Beritanya belum sampai padanya. Oke, sepakat. Datanglah ke Hotel Jiangshan. Adik. Aku sudah pergi duluan. Ikut reuni kelas kan? Aku dengar semuanya. Kak, jangan lupa pakai baju yang bagus. Mengerti. Kamu datang ke Yinuo. Hei, ini kan ketuali kita? Ngapain telepon ke sini tapi nggak bawa mobil? Hahaha. Mereka menyediakan mobil untuk, tapi reuni kelas itu urusan pribadi. Aku nggak pakai mobil dinas untuk urusan pribadi. Loh, aku bahkan kirim mobil ke atas sana. Yang mana di EATC? Jangan-jangan Kaisar Giok? Hahaha. Sekarang ketuali jadi apa? Jabatan APA? Katakan dong untuk kak. Permisi, tempat kerjaku rahasia. Tidak ada komentar. Masih nggak mau komentar. Kalau malu ngomong langsung aja bilang. Aduh, aku nggak nyangka. Ketua Li kita kok kumal banget. Makasih ya dulu pernah nulis surat cinta buat dia. Ah, dulu aku masih muda dan bodoh. Sekarang aku cuma hargai orang seperti Wei Chen. Anak Yinyos seperti Tuan Wei. Nggak ada habisnya ya? Perlu nggak sih reuni kelas merendahkan Li Luo seperti ini? Sudah. Semua berhenti membuat masalah. Kalian semua, Li Luo. Mereka hanya bercanda. Kamu nggak keberatan? Enggak.
APA, Li Luo, aku nggak nyangka mereka jadi sok elit. Kalau tahu gini, aku nggak akan telepon kamu. Ya. Maju terus. Yang gan lihat ke belakang hahaha. Ah, Aduh cewek, berapa semalam main sama kakakmu? Kak Cheng, dia pegang aku. Bangsat kau. Mama, minum arak dikit lupa diri ya. Berani-berani pegang cewek lauzu. Minggir sana. Bocah, berani mukul aku. Mukul kamu kenapa? Cepat minta maaf. Nanti ku buat kamu mutar-mutar. Oke. Tunggu aku hahaha. Bangkiten. Hello, Kak Yun. Katanya di Kingzhou, nggak ada yang berani mukul aku. Hari ini aku dipukul. Cepat ke sini. Hahaha. Kak Yun, ini Yo Kai Yun yang dijuluki Raja Api ya? Zhu Kaion. Pergi dari sini. Tidak mungkin kebetulan. Haha, kau benar. Dia Zhu Kaion, Raja Api yang kau sebut. Hahaha. APA. Kakak. Aku salah. Aku tak kenal Taishan. Jangan bicara omong kosong. Kau gila ya? Teruskan kegilaanmu. Aku ingat sekarang. Kakak. Ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Jalan-jalan mau kabur? Tak ada yang bisa lolos. Siapa berani ganggu adik-ketian? Kakak Yun, wahai Kakak Yun. Ini semua bajingan. Dia memukulku saat tak setuju. Kepung mereka. Tenang, ini wilayahku. Kau jadi korban. Adikku, aku pasti bantu meredam amarahmu. Hai. Xie Yun si pengecut. Hahaha, aku suka padamu. Itu anugerahmu. Kau tak bisa mengangkat. Ya, aduh. Li Luo, jangan buta. Kau tak punya latar. Hidup mati lebih buruk. Tenang, aku yang urus. Ringo. Dia memukulku. Tidak. Kakak Yun, aku tak tahu dia temanmu. Sujud. Sujud dulu baru bicara. Kak Chun, wajah Yo Kai Yunku juga tidak bagus. Aku tak mau dengar kata bersujud. Patahkan kakinya untukku. Benar, Kak Bachan. Aku ada yang mau bicara. Mau bicara apa? Kak Chun. Aku wakil direktur Newland. Cari aku pakai nama ayahku? Aku mohon. Wah, Kak Yun ini menarik. Wakil presiden perusahaan properti kecil. Berani minta Kak Yun kasih muka? Kak Bin, mukamu tidak murahan kan? Walaupun ayahmu ketua Jinrui Real Estate. Pulang tanya yang Feng. Lihat berani minta muka ke aku? Papa Ben, aku salah. Kasih kesempatan lagi. Aku sujud. Sekarang sujud. Sudah terlambat. Dan sebagainya. Meski mereka teman sekelas, tapi penuh penghinaan dan permusuhan. Ngapaiku harus ikut campur? Dia sedang menunggumu. Kamu ini bawang apa? Kejadian dengan Kak Ping tadi salah kami. Aku minta maaf ke kalian berdua. Tolong pertimbangkan muka pamanku. Biarin kami saja. Muka paman. Pamanmu wajah pamanku. Siapa pamanmu? Pamanku Sutian, Direktur Grup Hengtian. Siushen. Ya, pamanku Sutian. Sutian, aku kenal. Dulu aku minum di Hotel Genting. Sutian tak hormat padaku. Dia berlutut sanjam di hadapanku. Kau buatku lihat muka pamanmu Sutian. Bayaran dia. Ini. Benar-benar kasih muka. Apa ini ribut-ribut? Berani malu di hadapanku. Pulang dan beritahu pamanmu Sutian. Lihat berani dia minta muka padaku. Aku berani. Lutut sekarang. Segera. Tunggu dulu. Kak Jo, kasih muka. Kita selesaikan diam-diam. Kesel. Waduh hahaha. Kak Ning, ini, sapi ini, lumayan waduh. Aku suka waduh. Ku beri ciuman. Hahaha. Gulung. Kamu siapa? Kenapa harus kasih muka? Kau tak bisa kasih latar bagus. Aku janji akan kau Cecily ini. Zhao Hongye dari kuil misteri. Wah toko dewa. Hahaha.
Kau bikin aku kaget setengah mati. Karyawan magang di toko dewa berani ikut campur, aku butuh gengsi. Meski aku cuma karyawan magang toko dewa, tapi di belakangku ada toko dewa ternama, Kak Joe. Apa kau tak mau beri gengsi ini? Hongye toko dewa ternama. Mungkin kita selamat. Gengsi toko dewa tak bisa diberikan. Hei bagus. Kau boleh pergi. Kak Joe, maksudku kita semua pergi bersama. Gengsi teman harus timbal balik. Kulihat kau cuma karyawan magang. Aku bisa lepaskan kau. Pergi sekarang atau tak bisa pergi selamanya. Joe Kayun, jangan keterlaluan. Sudah kuberi kesempatan, kau tak hargai. Sekarang kau juga tak bisa pergi. Apa maumu? Tuan Hu, jangan terburu nafsu. Baik, semua pria patahkan kaki. Perempuan, tinggal dan minum dengan saudaraku Tian. Kapan kau minum saudaraku Tian? Lupakan saja. Untuk kau, tinggal bersama. UPS baiklah, Aming, APA kau segini lukunya, Hahaha, Chen tua ini ingat semuanya. hahaha ayo. Karyawan magang kuil pasti punya ciri khas. Teman. Kau keterlaluan. Li Luo berani memukul Raja Api habis itu. Kita pasti binasa sekarang. Apa Li Luo sudah gila? Yang tak bisa mengalahkan Yuhua dan Wei Chen. Build APA Ike Camper? Kita hancur, nasibmu akan lebih buruk. Lebih baik aku di sini. Dorong-dorong saja. Gila. Li Luo. Apa katamu barusan? Coba ulangi. Ku bilang, teman. Kau keterlaluan. Baik. Lama tak ada yang berani bicara begitu padaku. Kau yang pertama. Kau cuma preman lokal di... Siapa kau ini? Kaisar? Dasar anak nekat. Aduh. Li Luo, kau gila? Berani menghina neraka hidup. Kita tamat. Kita semua akan dibunuhnya. Diam kau. Jika tak melawan, neraka hidup tetap tak akan ampuni kalian. Tak punya nyali apa? Kau tahu resiko bicara begitu padaku? Apa akibatnya? Tidak. Kau akan sengsara. Akan kupatahkan anggota tubuhmu. Kengkil matamu. Potong lidahmu. Oh ya? Tapi jika kau berlutut sekarang, aku bisa putuskan hanya dua kakimu. Tapi kalau kau berlutut sekarang, aku bisa pertimbangkan mematahkan dua kakimu saja. Kalau. Maksudmu, kau patahkan kakiku setelah aku bersujud, tapi teman-teman perempuanku masih disiksa? Kau memang hebat. Hebat. Wajahmu kok sombong sekali? Astaga, Li Luo mengalahkan Raja Neraka. Hancur. Kita semua akan mati. Pak Yo, kami tidak kenal dekat dia. Jangan luapkan amarahmu pada kami. Benar, termasuk aku. Kami Li Luo. Kau ingin mati? Jangan lepaskan kami pergi. Beraninya kau pukul aku? Ya ampun, masih diam saja? Pergi. Tunggu. Ada pesan terakhir? Pesan terakhir tidak. Tapi ada nasihat untukmu. Nasihat apa? Hujan turun. C'est la Kezongbongan. Berapa orang hebat dalam sejarah menganggap bisa semena-mena karena punya skill. Akhirnya celaka. Kenapa tak bisa ambil pelajaran? Itu nasihatmu, ya? Maksudmu aku membuatmu marah, dan aku akan celaka? Siapa tak? Wahahaha. Suatu hari nanti, aku mungkin dihukum karena kesombonganku. Tapi dengarkan ini. Pasti bukan hari ini. Anak kecil seperti mau menghancurkan aku? Segala sesuatu mungkin terjadi. Ini kan salah? Biarkan aku mati. Kenapa aku harus celaka? Dengan mulut manismu. Dengan keberanian bodohmu. Baik. Kau benar-benar membuatku jengkel. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Sudah cukup Li Luo. Apa kau pikir kita belum cukup menderita? Pecundang yang mobil saja tak mampu beli. APA hakmu membentak Tuan Zhu? Cari mati saja. Apa yang kita lakukan? Kakyun. Li Luo tidak ada hubungan dengan kita. Kami tidak kenal dekat dengannya. Jangan marah pada kami. Ini tingkat kemampuanmu. Bahkan rekanmu pun tak mau membantumu. Kukira kau punya kemampuan. Tak kusangka ternyata bodoh. Tidak, ayolah. Patahkan kaki dan kakinya untukku. Ya tunggu. Joe Kayen, kau tak anggap serius kill misteri susi kami? Kau kuma eksekutif Magang Castle. Aku juga ingin mewakili seluruh kuil misteri. Pergi sana. Li Luo, lari. Tak apa. Aku tak pernah hiraukan mereka. Pukul aku sampai mati. Lumpuhkan dia. Lihat apakah dia masih gila.
Bangkit. Li Luo tidak bisa melihatnya, kamu sangat hebat. Ternyata itu Lian Jiazi. Pantasan saja keras sekali. Serahkan semuanya padaku. Ya. Li Luo luar biasa, 1 lawan 10, seperti Yi Wen Foshan. Tak kusangka Li Luo cukup handal. Apa gunanya memukul? Kak Yun adalah raja bawah tanah di Kingzhou kita. Ada 1000 cara untuk membunuh kita. Masih kurang keras? Apa yang kamu omongin? Kita semua sudah dibully seperti ini. Lupakan jika kamu pengecut. Li Luo membela kita. Kalian malah menyalahkannya? Kalian ini lelaki macam apa? Bocah, jangan macam-macam. Bocah, asyik tidak? Beneran? Kamu jago juga ya. Tapi sekarang masyarakat sudah berubah. Kamu tidak bisa ubah apapun. Jadi maksudmu, harus pakai koneksi belakang untuk menghajar aku. Percaya atau tidak, aku bisa memenjarakanmu dengan 1 telepon. Nyawa ini tak akan kembali. Aku sudah tak percaya lagi. Tunggu saja. Ke Hotel Jiangshan. Datang ke sini sekarang. Ya ampun, Li Luo, ayo kita pergi. Iya, cepat pergi. Kamu mau kabur? Meski kamu lari ke ujung dunia, aku takkan melepaskan. Baik, Kak Yun. Kita harus tuntaskan masalah ini. Anak kecil, mau cari bala bantuan? Silakan, panggil siapa saja, asal bisa cari penolong hari ini. Anggap saja Youkai Yun, kalian kalah. Jangan repot-repot dengan hujan. Jaringan kecilmu mana bisa berguna, ayo pergi saja. Tenang saja, setelah orangnya datang. Mereka akan menyesal ganggu aku. Kamu gila? Seluruh Kingzhou tak ada lawanku. Orang yang Youkai Yun takuti, ayo pergi. Kamu bercanda? Teriak cari siapa? Utuzan Shenji Temple, Cheng Feng. Ini kapan kejadiannya? Kamu masih di sini? Pimpinan toko mesin ajaib? Hôtel Jiangshan Shangfeng. Sekarambawa, Orandan Beraksi. Aku lihat sampai kapan bisa bertahan. Siapa berani buat masalah di sini? Dia adalah Lindong, imam mesin kuil mesin suci kami. Dia terkenal kejam. Berapa banyak anak bangsawan dan bos yang gemetar melihatnya? Zhang Hongyeji, Imam Lindong adalah saudara dekatku. Kau berani bicara sekarang? Haruskah aku beri muka ke eksekutif magang? Bawahan Zhao Hongye menghadap Tuan Hakim Mezen. Kenapa bisa? Saud Erli. Mereka sedang membuat masalah di sini. Anak buku semua depukili mereka. Terutama dia ini. Linka, sikapnya semena-mena. Kucurigai ada kekuatan jahat di belakangnya. Sebaiknya kau selidiki. Ya, benar. Bukan itu saja. Dia pura-pura jadi pejabat tinggi kuil sihir. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Masih ada pakar sepertimu di Balai Rahasia Dewa? Kau benar-benar nekat. Ayo, tangkap. Yang mulia, ini salah paham. Jika kau diam, aku belum bicara tentangmu. Kau hanya eksekutif magang kuil sihir. Berlaku semena-mena di sini. Secara resmi ku memberitahu, kau dipecat dari kuil. Tuan saya Yang mulia, sangat angkuh. Bagaimana? Kau berani melawan kuil kesempatan suci? Viamko. Sejak kapan kuil mesin? Membri Axe Mnamna. Dan. Dongon status Sapako datang hari ini. Datang ke sini. Beraninya kau memukulku? Kau tahu siapa aku ini? Ko adalah Panta un kuil misteri. Tugasmu bersikap bijaksana. Kumpulkan rantai bukti, agar kurir bisa mengetahui arah kasus ini. Daripada jadi pelindung para Panja ini. Beraninya kau memukulku? Kau tamat, Linyo. Berani-beraninya kau pukul Ji Shengwan dari kuil mesin suci. Barony, kali ini Raja Langit hadir. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Anak muda, jago kungfu sedikit, sungguh tak tahu aturan. Kau mengorbankan nyawamu. Li Luo, ayo pergi. Kau sudah dalam masalah besar. Jangan khawatir. Bukan kami yang membuat masalah hari ini. Hei anak muda, berani memukul pendeta di sini. Akan kekerakan pasukan Ilahi, untuk menangkapmu. Beraninya kau jatuhkan ponselku? Masih banyak yang tak kau tahu tentang.
Mengapa aku harus mengenalmu? Perintah nomor 39 dari kuil mesin suci hari ini. Katakan siapa yang akan memimpin kuil. Dan seterusnya. Perintah 39. Bagaimana kau tahu perintah 39? Perintah 39 adalah rahasia tertinggiku. Yang perlu kau pikirkan sekarang. Bukan. Bagaimana aku tahu perintah 39? Tapi siapa yang akan memimpin kuil? Jawab aku. Mulai sekarang kuil akan dipimpin pelaksana tugas Li Luo. Li Luo. Kau. Kau adalah Li Luo. Tepat. Seiya Li Luo. Tidak mungkin. Li Luo. Dia benar-benar membawanya. Bagaimana mungkin? Mungkin hanya kebetulan nama sama? Li Luo kau. Ah, benar juga. Pasti nama yang sama. Pendeta Agung, Yangan tertipu. Ini Ling Chu. Bagaimana mungkin orang ini, pemilik sementara toko dewa? Tidak mungkin terjadi. Tahu. Saya paham. Kau pasti mengintip dokumen internal kami, dan memanfaatkan kesamaan nama dengan pemilik sementara kami. Makanya berani datang menipu di sini. Beraninya kau. Buta matamu. Aku pura-pura. Kau berani menantang? Kau cari mati? Kakak, jangan lawan lagi. Benar-benar tamat nanti. Aku tidak tahu. Kukira kau benar-benar manajemen toko mesin sihir kami. Bagaimana kau tahu bukan? Mana mungkin? Jika kau benar, kenapa tidak panggil eksekutifnya saja? Sudah kupanggil. Di mana orang ITU? Apa Hana tidak datang? Siapa berani kasar ke pemilik toko mesin siharku? Ah, Oracle pengorbanan Chang Feng benar ada di sini. Persembahan untuk Orasile. Kenapa Anda di sini? Hamba akan laporkan situasinya. Ada yang pura-pura jadi eksekutif toko dewa kami. Itu dia. Dia yang memukuli orang. Buta matamu. Kau tak kenal pemilik baru kami. Saya sudah lihat pemiliknya. Dia. Apa dia benar pemiliknya? APA, Dia pemilik toko mesin ajaib. Tidak mungkin. Mustahil. Sanggup mustahil. Astaga, pemilik toko mesin ajaib ini orang penting di dunia persilatan. Aku baru saja menertawakannya. Bagaimana ini mungkin? Apa kau benar direktur toko mukjizat kami? Hadiah gratis. Sudah kukatakan akan hujan. Celakalah kebodohan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tuan pemilik, aku salah. Kumohon maafkan. Aku salah, Tuan pemilik. Tuan pemilik. Akusala, Le Pascan ou Kayen ini. Ja. Anggap hidup manusia tak berharga. Bawa dia pergi. Periksa teliti dan jangan ditoleransi. Bawa dia pergi. Tuan, beri aku kesempatan lagi. Tuan, aku salah Tuan. Dan ini. Bawa dia bersamamu. Baik. Yang mulia. Hari ini adalah harimu, atau aku yang celaka? Hei, sang pemilik, aku celaka, aku salah, kumohon, berikan aku kesempatan lagi. Bawa pergi. Mulai sekarang kuil para dewa akan inspeksi mandiri para pengkhianat ini. Jangan Le Pascan Satupin. Apa pemiliknya? Hahaha pemilik toko, kumohon, beri aku kesempatan pergi. Baik. Li Luo. Tidak, Tuan pemilik. Kami pernah berbuat salah. Semoga... Bukan, Tuan pemilik. Kami pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Kuharap tidak ada pemilik toko di sini. Hanya teman sekelas lama MU. Li Luo, aku masih ada urusan. Pergi duluan saja sendiri. Hei Li Luo, tunggu aku. Aku tak pernah memikirkan itu. Apa kau benar pimpinan toko mesin ajaib kita? Segalanya mungkin. Kalau begitu rawat baik-baik aku ke depannya. Asal kamu tidak membuat kesalahan, tak ada yang bisa mengganggumu. Ah, kita kan teman sekelas lama. Haruskah jawabannya seformal ini? Ngomong-ngomong, apa kamu belum punya pacar? Asal kamu membuka mulut, akan segera kuberikan. Aku memang kekurangan satu. Bagaimana pendapatmu tentangku? Ini bukan karena kau pemilik toko mesin ajaib, hanya sekadar berkata.
Aku akan menunggu. Salam hormat, Ketua Hall. Salam hormat, Ketua Hall. Salam hormat, Ketua Hall. Salam hormat, Ketua Hall. Aku akan menunggu ketua ruangan. Hormat. Mulai hari ini, semua tanggung jawab kuil pelindung akan kuserahkan padamu. Baik. Mulai hari ini, akan kujalankan sepenuh hati dengan segenap jiwa raga. Tanggung jawab dan kejayaan kuil Dewa Pelindung. Masuklah. Ini dia. Merayakan untukmu. Tiba-tiba berpakaian seperti ini. Aku belum terbiasa. Tahukah kau, sebenarnya aku sudah suka sejak SMA. Aku tidak tahu itu. Dulu kamu seperti kayu gelondongan. Hanya belajar, tentu saja tidak. Ada hadiah lain untukmu hari ini. Itu kamu tidak suka, Saka? Saya Pak. Pelayanan kamar. Tidak. Sedang apa kamu? Layanan spesial. Sudah kubilang tidak butuh. Tak ada habisnya ya. Tenang, aku yang urus. Kamu yang tak punya keluhan. Kesalahan apa yang kami perbuat? Tianzu si Anying, kau harus mati. Bunuh kau. Kau kenal aku, mengapa kau membunuhku? Moso aku tak kenal. Karena sepupumu Zhang Sheng memperkosaku. Bilang padanya percuma aku putus siang hari. Semua karena kau, Li Luo, pemilik toko Shenji. Bagaimana denganmu, pemilik toko mesin ajaib ini? Apa katamu? Kenapa sekarang kau pura-pura tidak tahu? Pura-pura tidak tahu maksudnya apa? Pemilik toko tidak tahu. Lagi pula, meski ucapanmu benar, haruskah kau siram asam sulfat ini ke sepupunya juga? Apa yang kau lakukan pada pemilik tokoku? Ini semua karena dia. Aku tak bisa menggugat Zhang Sheng. Kalau bukan dia, siapa lagi yang kusiram? Omong kosong. Berhenti bicara tentang daun merah. Lebih baik kita masuk dulu. Kita bisa bahas ini. Jika ini memang tanggung jawabku, aku takkan mengelak. Bahkan jika ini masalahku, kau juga harus beri aku kesempatan menjelaskan. Benar kan? Aku punya sepupu bernama Zhang Sheng. Tapi kami sudah lama tidak berhubungan. Jika ucapanmu benar, aku pasti akan membawanya ke pengadilan. Sungguh? Pasti. Tapi apa kau punya bukti? Aku tidak punya bukti. Tapi apa? Tapi Zhang Sheng itu sombong. Dia pasti tidak akan menyangkalnya. Jika tak percaya, tanyakan langsung padanya. Semua temannya tahu tentang ini, karena dia selalu membanggakannya. Sialan. Aku bisa antar kau hadapinya. Abang terlihat keren. Ayo main dengan abangku. Maaf tamu, saya tidak temani minum. Censored.
Kau ini siapa? Tahu kakakku siapa? Kakakku pemilik toko mesin ajaib. Tak ada yang peduli jika Limo membunuhmu. Ah tidak. Kumohon. Tidak. Jangan. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Tidak. Jangan. Siapa? Liu Yan, sudah selesai? Dan orang dari toko mesin ajaibmu, ya? Kau buta, berani bikin masalah di wilayahku? Apa yang kau lakukan tadi? Bukan urusanmu. Wanita ini menuduhmu memperkosanya. Benarkah? Lalu apa? Aku sudah beri muka. Percaya atau tidak, kau akan kuhajar di sini. Kau terlalu liar. Tahu tindakanmu melanggar hukum pidana? Lalu tahu kakakku siapa? Siapapun kakak kau melanggar hukum, akan kuhukum berat sesuai hukum. Kau sungguh tak tahu diri. Siapa namamu? Akan kusuruh kakakku pecatmu sekarang. Dengarkan baik-baik. Namaku Zhao Hongye. Zhao Hongyi. Kau tamat. Akan kuminta kakakku pecatmu. Halo. Kakak. Shang Sheng, kau benar-benar perkasa. Kak, kenapa kau di sini? Accu-Tacan Perna d'Aton-Lagi. Harusnya kau pemilik toko mesin ajaib ini. Kak, bercandamu keterlaluan. Oh, benar. Cewek brengsek ini tak menghormatimu. Pikat dia. Kau siapa? Bereksekusi perintahku? Aduh, Kak, kenapa marah-marah di sini? Ada orang luar di sini. Casey aku sedikit muka. Kau pikir pantas dapat muka? Bawa Zhang Sheng dan gerombolannya. Tangkap mereka semua. Periksa sampai tuntas. Adili dengan baik. Hukuman maksimal. Jika ada YG nepotisme atau kecurangan, aku tak akan tolerir. Tawa. Kak, kau serius? Ayahku dan ibumu takkan membiarkanmu. Dizalimi. Tuan Tanah, aku tak bersalah. Bersalah atau tidak, akan kami selidiki dan bawa pergi. Li Luo, kau tak berperi kemanusiaan. Kau tak kenal sanak saudaramu. Hongye, urus sendiri masalah ini. Pek dan Kup. Antar nona ini menyusul. Jangan biarkan mereka kabur. Terima kasih, Tuan. Ini tanggung jawabku. Maaf. Maafkan saya, Tuan. Saya salah paham sebelum. Kenapa minta maaf? Justru aku ingin berterima kasih. Kalau bukan karena kau, mereka akan tutupi semuanya. Sekarang Tuan tertangkap besa. Zhang Sheng, ibumu dan pamanmu. Takkan Sekarang kau sudah menahan Zhang Sheng, ibumu dan pamanmu. Bukankah kau akan terlihat hebat? Sejak kau duduk di posisi ini, tak ada jalan untuk lari dari tanggung jawab. Rusa sudah baik padamu sejak kecil. Kan? Sekarang kau akhirnya punya kemampuan. Bersikap begitu ke pamanmu? Aku ini... Ruza, sepupumu satu-satunya keturunan keluarga Lao Shang. Kakak, tolong bicaralah. Bibiku Zhang Sheng sendiri yang melanggar hukum. Percuma kau cari saudaraku. Diapemilik bengkel mezin ajeb. Azal diamambri aba-aba. Bibiku pasti aman. Kau salah besar. Kau terlalu mengagung-agungkan saudaraku. Rusa, maksudmu apa? Tolong katakan sesuatu. Paman, maafkan aku. Aku tak bisa menyelamatkan Xiao Sheng. Hari ini aku sampaikan langsung. Jangan bilang aku tak punya kemampuan. Bahkan seandainya punya, aku tetap tak akan menyelamatkan. Karena hukum tak kenal toleransi. Hukum tak boleh menggalapadaké l'aliment. Dasar kau kurang ajar. Kau masih punya hati nurani? Xiao Luo, tak bisakah kau memberi keringanan? Tak bisa mengantar. Paman, tante, tolong. Tak kusangka kau jadi orang tak tahu terima kasih. Bersiaplah hidup sendirian nanti. Bu, jangan salahkan kakak, dia memang tak bisa menahan diri. Tapi aku juga tak menahan diri. Perbuatan Xiao Sheng sudah keterlaluan. Terus memanjakannya. Dia akan merugikan lebih banyak orang. Tapi paman dan tantemu cuma punya satu keturunan. Anak orang lain bisa tiba-tiba muncul. Anak siapa yang bukan bayi? Kenapa terus ditindas Xiao Sheng? Ah, Bu. Waktu aku baru kembali, keluarga Liu sering menindas kita. Karena kita kelompok lemah. Saat kelompok lemah tersakit, jika orang di atas bersekongkol, itu malapetaka bagi kami. Pendapatmu bagus. Jika paman tantemu mau marah, biarkan. Siapa suruh mereka tak tega? Terima kasih sudah mengerti, Bu. Hari ini seharusnya tidak ada yang mengganggu kita, ya?
Oak. Kau boleh menikahiku. Kak Luo, sejak kapan kau mulai menyukaiku? Saat di Qingzhou. Saat itu keluarga Liu mempermalukan kau mendukungku tanpa ragu. Sejak saat itu, kau sudah ada di hatiku. Benarkah? Tapi kau melanggar aturan. Mulai sekarang, entah untukku atau orang lain, kau harus patuhi prinsip. Kalau bukan karena kau, aku takkan melakukan kesalahan itu. HMPH, kau masih menyalahkanku. Aku akan menggantinya malam ini. Jahat kamu ya.